Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang logika matematika, cara berlogika atau berpikir secara matematis. Kali ini tentang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang sah menurut logika matematika itu ada 3. Yang pertama namanya modus ponens. Modus ponens itu premis pertamanya jika P maka Q. Premis keduanya P, maka disimpulkan dia kesimpulannya adalah Q. Kemudian ada modus tollens. Itu jika P maka Q, pernyataan kedua itu bukan Q, kesimpulannya adalah bukan P. Jika P maka Q, kok bukan Q, kesimpulannya bukan P. Ini premis-premis. Premis itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Sudah teruji kebenarannya baik secara empiris maupun non-empiris. Fakta maupun hitung-hitungan dia adalah kebenaran. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah modus silogisme. Jika P maka Q, kemudian kok ada jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Langsung jika P maka R. Oke, kita gunakan ini untuk menjawab soal tentang ini penarikan kesimpulan logika matematika. Diketahui premis-premis yang pertama, jika semua warga negara membayar pajak, maka banyak fasilitas umum dapat dibangun. Oke. Tidak banyak fasilitas umum dapat dibangun. Tidak banyak fasilitas umum dapat dibangun. Berarti ini ya modus tollens. Berarti kesimpulannya adalah bukan P. Bukan P berarti semua warga negara membayar pajak dinegasikan. Negasi dari semua itu negasinya adalah ada atau beberapa tidak. Negasi dari semua itu ada yang tidak atau beberapa tidak. Kemudian negasi dari ada beberapa itu semuanya tidak. Saling menegasikan. Berarti ada warga negara yang tidak membayar pajak. Nah, itu negasinya. Jawabannya adalah ada warga negara yang tidak membayar pajak. Kemudian nomor 2, diketahui premis berikut jika premis 1, jika semua harta benda Andi terbawa banjir, maka ia menderita. Jika P, maka Q. Andi tidak menderita, berarti sama modus tollens juga. Berarti kesimpulannya adalah negasi dari semua harta benda Andi terbawa banjir. Berarti ada harta benda Andi yang tidak terbawa banjir. Ini negasinya. Semua harta benda Andi terbawa banjir berarti ada harta benda Andi yang tidak terbawa banjir. Nomor 3, jika guru matematika tidak datang P, maka semua siswa senang. Ada siswa tidak senang berarti ini Q, ada siswa tidak senang berarti ini negasi dari Q. Jawabannya adalah negasi P. Guru matematika tidak datang berarti guru matematika datang. Nah, nih. Guru matematikanya datang. Nomor 4, jika Rini naik kelas dan ranking 1, maka ia berlibur di Bali. Ini jadi P, maka ia berlibur di Bali Q. Rini tidak berlibur di Bali, berarti negasi dari Q. Ini negasi Q. Berarti jawabannya adalah negasi P. Negasi dari Rini naik kelas, Rini tidak naik kelas. Rini tidak naik kelas. Atau, dan itu lawan, dan sama tetapi itu sama. Nah, lawan dari ini, negasi dari ini itu atau. Lawan dari atau dan tetapi bisa. Nah, lawan dari dan berarti yang atau ini. Rini tidak naik kelas atau tidak ranking 1. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian nomor 5, jika Siti rajin belajar maka ia lulus ujian. Jika P maka Q. Jika Siti lulus ujian maka ayah membelikan sepeda. Q maka R. Berarti kesimpulannya P maka R. Jika P maka R. Jika Siti rajin belajar maka ayah membelikan sepeda. Nih. Silogisme.
Jika Siti rajin belajar, maka ayah membelikan sepeda. Oke. Kemudian nomor 6, perhatikan premis-premis berikut. Jika Maryam rajin belajar, maka ia pandai. P, maka Ki. Jika Maryam pandai, maka ia lulus ujian. Ki, maka R, lulus SPMB, ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dulu namanya SPMB, yang sekarang ada UTBK, ada UNBK, ada UMPTN dulu. Nah, ini SPMB, masih SPMB. Kesimpulan yang sah dari premis di atas adalah jika P, maka R. Jika Maryam rajin belajar, maka ia lulus SPMB. Nah, inverse dari pernyataan O inverse. Ini P maka Q, ini beda berdasarkan kesimpulannya. Kalau Q maka P itu namanya converse-nya. Kalau inverse-nya begini aja. Ini inverse. Kalau dibalik negasi Q, jika negasi Q atau jika bukan Q, maka bukan P itu namanya kontraposisi. Kalau inverse berarti ini. Nah, jika bukan P, maka bukan Q. Jika bukan P, ini ya, maka bukan Q berarti ini. Negasi dari ini. Bukan P ini benar semua, maka negasi dari ini berarti dan itu atau yang ini. Yang atau. Oke, bukan P atau bukan Q. Oke, masih ada lagi. Oh, ada. Ada satu lagi. Argumentasi yang sah. Jika P maka Q bukan P, maka bukan P ini nggak sah ya. Nggak ada di modus tadi. P maka Q bukan Q atau R. Jadi jika P maka Q itu ekuivalen nilainya sama dengan bukan P atau Q. Saya ulang lagi ya, jika P maka Q itu ekuivalen dengan bukan P atau Q. Nah, bukan Q atau R, bukan Q atau R ini kalau diekuivalenkan berarti Q, jika Q maka R. Nah, ini berarti jika Q maka R. Berdasarkan kesimpulannya, P maka Q maka R, silogisme berarti P maka R. Ini benar. Jika P maka Q, P maka R, maka ini salah juga. Nggak ada silogisme juga bukan. Berarti yang benar adalah 2 saja. Nah, demikian cara penarikan kesimpulan yang sah. Ini tadi tak naikkan logikanya tadi. Berdasarkan logika matematika itu hanya 3. Modus ponen, modus tolen, sama modus silogisme. Jika P maka Q, kemudian ada pernyataan yang P, maka kesimpulannya Q. Dan jika P maka Q kok bukan Q, kesimpulannya adalah bukan P. Nah ini. Jika P maka Q maka R, kesimpulannya P maka R. Silogisme. Ponen, stolen, sama silogisme. Itu aja yang benar. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.